Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam penyertaan Tuhan kita. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang menjadi renungan untuk kita hari ini yang tertulis di Mazmur 138 ayat 7. Beginilah isinya. Jika aku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkanku. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kecenderungan yang terjadi di dalam pribadi seseorang ketika menghadapi persoalan dalam hidupnya, ketika ia memiliki musuh yang sebenarnya bukan dari dirinya sendiri, melainkan reaksi atas orang lain terhadap dirinya yang berlaku jujur dan adil. Kebanyakan orang langsung mengambil inisiatif untuk bersekutu dengan pribadi lainnya, mengumpulkan komunitas, mengumpulkan kekuatan untuk dapat menopang dirinya untuk menghadapi permusuhan yang terjadi, konflik antara dirinya dan dengan orang lain. Tetapi kita harus meneladani salah satu prinsip hidup yang benar yang diajarkan oleh Raja Daud. Ketika ia menghadapi goncangan ini, ia tidak bersekutu dengan pribadi lainnya, melainkan mengalahkan dirinya terlebih dahulu dengan mendahulukan untuk bersekutu atau untuk hidup bersama dengan Tuhan dan hidupnya berdampingan dengan tuntunan Allah. Inilah pribadi yang terkadang sulit dipahami oleh banyak orang, seolah-olah ini hanya bersifat yang abstrak. Bagaimana kita dapat bersekutu dan mendahulukan Allah dalam segala gejolak yang terjadi di dalam hidup ini? Perlu kita luruskan satu hal, bahwa ternyata ketika Yesus mengajarkan hukum kasih kepada kita, jangan karena konflik batin yang terjadi di dalam pribadi kita membuat kita menjadi hakim atas pikiran kita sendiri yang ingin menuntaskan dendam kita, mengambil nyawa mereka, padahal sebenarnya itu bukanlah hak kita. Tetapi lihatlah bagaimana Allah bekerja dalam pribadi Raja Daud. Ketika Raja Saul ingin mengambil nyawa Raja Daud karena kecemburuannya secara politis, Tuhan menggunakan caranya sendiri sehingga Raja Saul tidak mampu mengambil nyawa Raja Daud, tetapi meluputkan dia dari segala ancaman dan maut tersebut. Bagaimana cara Tuhan bekerja dalam pribadi kita? Itulah hal yang menjadi luar biasa yang tidak dapat kita terka. Tidak ada alasan yang begitu sempurna bagaimana cara Tuhan memelihara kita. Itu rahasia Allah. Tetapi yang ingin dikatakan adalah sama seperti Daud berharga di mata Tuhan, maka demikian juga kita berharga di mata Tuhan. Maka cara Tuhanlah yang mutlak perlu, yang harus terjadi di dunia ini dan harus kita aminkan. Tuhan akan memberkati saudara. Hiduplah dalam pemeliharaan Tuhan, dahulukan Tuhan sebagai hakim, bukan kita menjadi penentu yang final atau akhir. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah memelihara kami. Dengan tangan kanan-Mu Engkau telah menyelamatkan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk dapat menghadapi segala kisru yang terjadi di dalam hidup ini, sehingga Engkau selalu kami muliakan dalam segala hal. Berkati kami Bapa menjadi hamba yang terus taat dan patuh atas perintah-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.